Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini yaitu performasi pendidikan multikultural dan keterlibatan komunitas. Meningkatkan pembelajaran siswa melalui pendekatan inklusif dan kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Latar belakang reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan sebelumnya terlalu fokus pada tes standar dan mengabaikan proses belajar siswa. Dampak negatifnya meliputi penghukuman sekolah, guru, dan siswa, dan memperparah ketidaksetaraan pendidikan yang ada. Pembelajaran siswa dipengaruhi oleh banyak faktor kompleks seperti pribadi, psikologi, sosial, budaya, dan institusional. Konsep reformasi berbasis multikultural. Pendidikan multikultural adalah reformasi sekolah komprehensif yang menolak rasisme dan diskriminasi. Ini menegaskan adanya pluralisme atau keberagaman dan mengintegrasikan keadilan sosial sebagai filosofi dasarnya. Ini bukan hanya tentang perayaan budaya atau pelajaran tambahan, tetapi perubahan yang sistemik. Faktor ketimpangan pendidikan. Ketidakadilan pendanaan sekolah yang persisten, ukuran kelas yang besar menghambat interaksi dan pembelajaran, stratifikasi sosial, rasial, dan juga ekonomi yang memperburuk kesenjangan, kurangnya akses ke sumber belajar yang memadai. 5. Kondisi reformasi sekolah yang efektif. Yang pertama, reformasi harus anti-rasial dan anti-bias, mengakui potensi dan kekuatan inheren siswa, berbasis pedagogi kritis dan mendorong pemikiran mendalam, melibatkan semua pihak terkait guru, keluarga, dan siswa secara bermakna, didasarkan pada harapan tinggi dan standar ketat untuk semua peserta didik. Yang pertama, antirasial dan anti-bias. Reformasi harus secara aktif melawan rasisme dan bias institusional, bukan hanya individu. Ini memerlukan pemeriksaan kurikulum, pedagogi, kebijakan, dan interaksi untuk menghilangkan prasangka, serta mendorong siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka dengan rasisme. Yang kedua, mengakui potensi dan kekuatan siswa. Sekolah harus melihat siswa dari latar belakang terpinggirkan sebagai individu dengan kekuatan dan aset budaya, bukan kekurangan, menolak perspektif, menyalahkan korban, dan menghargai bahasa serta pengalaman siswa sebagai sumber daya untuk pembelajaran yang lebih kuat. Yang ketiga, berbasis pedagogi kritis. Mengadopsi pedagogi kritis di mana siswa didorong untuk berpikir kritis, merefleksikan, dan bertindak. Ini berarti mengajarkan siswa untuk membaca kata dan dunia secara mendalam, alih-alih menghafalkan fakta, serta mengembangkan keterampilan mengambil keputusan dan kesadaran sosial. Yang keempat, keterlibatan semua pihak. Guru perlu dilibatkan dalam merancang dan mengimplementasikan perubahan, keluarga harus memiliki partisipasi demokratis dan berkontribusi pada kebijakan, dan siswa perlu suara dan peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kelima, harapan tinggi untuk semua siswa. Semua siswa dianggap mampu berhasil terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Perbedaan harus dilihat sebagai aset, bukan hambatan, dan ekspektasi rendah merupakan penghalang utama. Kisah-kisah sukses membuktikan potensi besar pada semua siswa dan bukan sebagian siswa. Kesimpulan bab 16, tidak ada formula tunggal untuk reformasi, tetapi perubahan sistemik dan pendekatan multikultural sangat penting. Keadilan sosial, pengakuan keberagaman, keterlibatan aktif, dan pedagogi kritis adalah pilar utama. Ketika siswa dipandang sebagai individu yang mampu dan berharga, sekolah menjadi ruang inklusif dan penuh harapan. Selanjutnya bab 17, yaitu kompleksitas hubungan sekolah dan orang tua. Seperti kasus keluarga yang menunjukkan sebagaimana perbedaan nilai dan keyakinan dapat menimbulkan ketegangan antara sekolah dan orang tua. Komunikasi terbuka dan saling pengertian sangat penting dalam hal ini, bahkan jika konflik tidak selalu hilang. Pentingnya keterlibatan orang tua. Untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dan kehadiran, memperkuat hubungan rumah dan sekolah dan perilaku sosial, mendukung perkembangan anak di rumah dan sekolah, dan kolaborasi dapat mengambil berbagai bentuk, dari bimbingan hingga pengambilan keputusan. Peran keluarga dan komunitas. Keluarga adalah pendidik utama yang membentuk nilai dan sikap anak. Komunitas menyediakan sumber daya, dukungan sosial, dan pengalaman nyata di luar kurikulum. Kolaborasi ini esensial untuk reformasi pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Keberagaman struktur keluarga. Guru harus peka terhadap orang tua tunggal, berpenghasilan rendah, atau kebutuhan khusus. Peningkatan keluarga multikultural dan multiras memerlukan pemahaman yang mendalam. Dan tantangan seperti waktu, sumber daya, dan pengalaman negatif mempengaruhi keterlibatan orang tua. Selanjutnya, hambatan keterlibatan orang tua, yaitu kurangnya waktu dan sumber daya, terutama bagi orang tua yang bekerja. Rasa tidak percaya diri atau merasa terintimidasi oleh lingkungan sekolah, pengalaman negatif masa lalu, atau ketidaksesuaian nilai dengan sekolah, dan pandangan sempit guru tentang peran orang tua, misalnya hanya sebagai pembantu. Strategi meningkatkan keterlibatan. Yang pertama, membangun komunikasi dua arah yang efektif dan proaktif. Mencari dukungan dari staf sekolah dan siswa lainnya, menggalang dukungan dari organisasi dan kelompok masyarakat. Yang keempat, menyediakan bahan belajar untuk digunakan orang tua di rumah, dan terakhir, memperluas konsep keterlibatan untuk mengakomodasi beragam peran. Berbagai bentuk keterlibatan orang tua, yaitu peran aktif dalam pendidikan. Yang pertama, mendampingi belajar anak. Orang tua membantu anak mengembangkan konsep diri yang positif dan sikap belajar yang ada di rumah. Yang kedua, penyedia keahlian profesional. Orang tua berbagi keterampilan profesional, semisal bahasa asing, seni, dan lain sebagainya dengan siswa dan juga guru. Yang ketiga, relawan umum. Orang tua menyumbangkan waktu untuk tugas-tugas umum di sekolah atau dari rumah. Yang keempat, pengambil keputusan. Orang tua terlibat dalam kebijakan sekolah, kurikulum, dan proses pengambilan keputusan. Peran sentral guru. Guru adalah fasilitator, komunikator, dan pengembang sumber daya kunci dalam keterlibatan. Sikap positif guru terhadap siswa dan orang tua sangat menentukan keberhasilan kemitraan. Guru perlu peka terhadap keberagaman latar belakang siswa dan keluarganya. Kesimpulan bab 17. Keterlibatan orang tua dan komunitas adalah proses dinamis yang mendukung pembelajaran siswa. Memberdayakan orang tua membantu guru memahami siswa lebih baik dan meningkatkan prestasi siswa. Agar efektif, keterlibatan harus inklusif, fleksibel, menghargai keberagaman, dan berbasis kolaborasi. Sekian pembahasan kami hari ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.